Halo, selamat berjumpa kembali di channel Membuka Wawasan ini. Apa kabar, sahabat inspirasi? Pernahkah Anda merasa rezeki di rumah terasa seret atau tidak lancar? Dalam budaya tradisional, seperti Feng Shui, seringkali rumah dianggap berperan besar dalam membawa keberuntungan atau justru menjadi penghalang. Bagaimana dengan pandangan Islam? Yuk, kita bahas bersama dalam video kali ini, lengkap dengan solusi yang bisa Anda terapkan. Konsep rumah seret rezeki berasal dari berbagai kepercayaan tradisional, seperti Feng Shui dari Tiongkok dan filosofi arsitektur kuno lainnya. Intinya, rumah dianggap seret rezeki jika aliran energi positif atau qi-nya terhambat. Namun, tidak hanya aspek fisik yang perlu diperhatikan, faktor psikologis dan spiritual juga berperan besar. 15 ciri-ciri rumah seret rezeki. 1. Pintu utama menghadap tembok atau penghalang. Pintu utama yang langsung berhadapan dengan tembok atau penghalang diyakini dapat menghambat energi positif. Solusinya, tambahkan elemen seperti cermin atau tanaman di depan pintu untuk membelokkan energi negatif. Dalam Islam, pintu utama rumah yang bersih dan rapi mencerminkan kesadaran akan pentingnya menyambut tamu dengan baik. Hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang memuliakan tamu dan menjaga rumah tetap nyaman untuk dihuni. 2. Tangga langsung menghadap pintu masuk. Tangga seperti ini dianggap membuat energi positif langsung mengalir ke atas, meninggalkan lantai bawah tanpa berkah. Solusinya adalah menempatkan partisi atau tanaman di area tersebut. Islam tidak membahas secara spesifik tentang tangga, tetapi mengajarkan keseimbangan dalam tata letak rumah. Pastikan ruang di rumah digunakan dengan bijak untuk mendukung ibadah dan aktivitas keluarga. 3. Toilet di tengah rumah. Dalam Feng Shui, toilet di tengah rumah dianggap membuang keberuntungan. Pastikan pintu toilet selalu tertutup dan tambahkan ornamen untuk menyeimbangkan energi. Islam sangat menganjurkan menjaga kebersihan, termasuk kebersihan toilet. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab di kamar mandi, seperti membaca doa sebelum masuk dan memastikan toilet selalu dalam keadaan bersih untuk menjaga kesucian rumah. 4. Cermin berhadapan dengan pintu utama. Cermin seperti ini dipercaya memantulkan energi positif keluar rumah. Pindahkan cermin ke tempat lain untuk mengatasi masalah ini. Cermin bukanlah masalah dalam Islam, tetapi penempatan cermin sebaiknya tidak menghalangi atau menyulitkan aktivitas penghuni rumah. Islam lebih menekankan fungsi dan kesederhanaan dalam tata letak perabot rumah. 5. Atap rumah yang bocor. Atap bocor bukan hanya masalah struktural, tetapi juga simbol kebocoran rezeki. Segera perbaiki untuk mencegah kerugian lebih besar. Islam mengajarkan pentingnya memperbaiki kerusakan, termasuk atap yang bocor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah menyukai orang yang menjaga kebersihan dan kerapihan, termasuk dalam urusan rumah tangga. 6. Pintu kamar mandi berhadapan dengan dapur. Dalam Feng Shui, kamar mandi memiliki energi yin, sedangkan dapur memiliki energi yang. Ketidakseimbangan ini bisa diatasi dengan menempatkan partisi atau tanaman. Islam menekankan kebersihan dapur sebagai tempat menyiapkan makanan. Sebaiknya, kamar mandi tidak berada terlalu dekat dengan dapur untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. 7. Rumah dengan banyak sudut tajam. Sudut-sudut tajam diyakini menciptakan energi negatif. Tambahkan tanaman atau ornamen untuk memperhalus sudut tersebut. Islam mengutamakan rumah yang nyaman untuk ibadah dan kehidupan keluarga. Jika sudut tajam menjadi hambatan, ciptakan solusi yang membuat penghuni lebih nyaman. 8. Pintu belakang sejajar dengan pintu depan. Energi positif dipercaya langsung keluar jika pintu belakang sejajar dengan pintu depan. Tambahkan penghalang visual untuk mengatasi ini.
Dalam Islam, rumah adalah tempat perlindungan dan kenyamanan. Atur tata letak pintu agar mendukung privasi dan aktivitas keluarga. 9 rumah di ujung jalan buntu. Rumah di lokasi ini diyakini menerima energi yang terkonsentrasi. Tambahkan tanaman atau ornamen untuk menyeimbangkan energi. Islam tidak melarang rumah di lokasi manapun, tetapi menganjurkan penghuni untuk menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan rumah. 10. Balkon atau teras yang tidak terawat. Balkon yang tidak terawat menghambat energi positif. Pastikan area ini selalu bersih dan teratur. Bersih-bersih rumah, termasuk balkon, adalah bagian dari menjaga rumah sebagai tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai kebersihan dalam setiap aspek kehidupan. 11. Pohon besar menghalangi pintu utama. Pohon besar yang menghalangi pintu utama diyakini menghambat aliran rezeki. Pangkas pohon atau atur ulang jalur masuk rumah. Islam tidak melarang keberadaan pohon, tetapi mengajarkan agar jalur masuk rumah tetap rapi dan terbuka untuk memudahkan tamu dan penghuni. 12. Ruangan yang gelap dan lembab. Ruangan seperti ini menghambat energi positif. Pastikan setiap ruangan mendapat cukup cahaya dan udara segar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan menjaga rumah terang dan bersih. Cahaya alami mendukung kesehatan fisik dan spiritual. 13. Perabotan yang rusak atau tidak terpakai. Barang rusak diyakini menghambat hal-hal positif. Perbaiki atau buang barang yang tidak digunakan. Islam mengajarkan efisiensi dan menghindari pemborosan. Barang yang tidak terpakai sebaiknya diberikan kepada orang yang membutuhkan. 14. Jendela yang jarang dibuka. Jendela yang selalu tertutup menghalangi energi segar. Biasakan membuka jendela untuk memperbarui energi di rumah. Udara segar adalah nikmat Allah yang harus dimanfaatkan. Jendela terbuka juga mendukung kebersihan dan kesehatan rumah. 15. Tumpukan sampah atau barang bekas di halaman. Halaman yang tidak terawat menarik energi negatif. Jaga kebersihan halaman agar energi positif mengalir. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Halaman yang rapi dan bersih mencerminkan penghuni yang peduli dengan lingkungan sekitar. Tips Islami untuk mengatasi rumah seret rezeki. Dalam pandangan Islam, rumah yang membawa keberkahan adalah rumah yang sering dihiasi dengan ibadah. Berikut beberapa tips Islami untuk mengatasi rumah seret rezeki. 1. Perbanyak sholat berjamaah di rumah. 2. Bacakan Al-Quran di setiap sudut rumah, terutama surah Al-Baqarah untuk mengusir energi negatif. 3. Pastikan rumah selalu bersih dan rapi, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Sedekahkan barang-barang yang tidak terpakai kepada orang yang membutuhkan. Dengan melakukan ini, tidak hanya energi positif yang mengalir, tetapi juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sahabat inspirasi, konsep rumah seret rezeki memang menarik jika kita lihat dari sisi Feng Shui. Namun, sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu menjaga kebersihan, mengatur rumah dengan bijak, dan memperbanyak ibadah agar rumah kita penuh keberkahan. Ingat, rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga tempat tumbuhnya cinta, iman, dan rezeki yang melimpah. Semoga video ini memberi manfaat dan inspirasi bagi Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.